Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama mengenai jual beli dan riba pada prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Manusia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam membangun sebuah negara, tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat. Jalannya roda ekonomi dan hubungan sosial sangat erat kaitannya dengan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Sebagai seorang muslim tentu harus memahami ketentuan dan hukum-hukum transaksi ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengertian muamalah. Manusia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak merahmati orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Muamalah dalam ilmu ekonomi Islam memiliki makna hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan semacamnya. Juga hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara individu maupun masyarakat. Tujuannya adalah agar tercapai suatu kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Adapun transaksi-transaksi ekonomi dalam Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan, yaitu al-ba'i yang artinya jual dan asy-syira'a yang artinya beli. Menurut istilah hukum syara, jual beli ialah menukar suatu barang atau uang dengan barang yang lain dengan cara akad ijab qabul. Di zaman yang modern seperti sekarang ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti lewat internet, telepon, dan lain sebagainya. Demikian juga sistem pembayarannya bisa lewat cek, surat berharga, dan semacamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah.
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdul kasbi amal rujuli biyadi wa kullu bai'in mabrur." Yang artinya, perolehan yang paling afdol adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad. Rukun jual beli. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Syarat keduanya, pertama berakal dan dapat membedakan atau memilih. Yang kedua, dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Dan yang ketiga, keadaannya tidak mubazir. Kemudian, perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli. Yang pertama, berlaku benar atau lurus. Berperilaku benar merupakan ruh keimanan dan ciri utama orang yang beriman. Sebaliknya, dusta merupakan perilaku orang munafik. Seorang muslim dituntut untuk berlaku benar, seperti dalam jual beli, baik dari segi promosi barang atau penetapan harganya. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhoi Allah adalah berlaku benar. Dusta dalam berdagang sangat dicela, terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya sebagai berikut: 4 macam manusia yang dimurkai Allah, yaitu penjual yang suka bersumpah, orang miskin yang congkak, orang tua renta yang berzina, dan pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Hibban. Yang kedua, menepati amanah. Ini yang harus dimiliki penjual dan pembeli. Menepati amanah merupakan sifat yang sangat terpuji. Yang dimaksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. Orang yang tidak melaksanakan amanah dalam Islam sangat tercela. Hal-hal yang harus disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangannya kepada si pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Hal itu dimaksudkan agar pembeli tidak merasa tertipu dan dirugikan. Yang ketiga yang harus dimiliki penjual dan pembeli itu adalah sikap jujur. Selain benar dan memegang amanah, seorang pedagang harus berlaku jujur. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli, karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sikap jujur dalam hal timbangan. Sikap jujur dalam hal timbangan, ukuran kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madayana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'askum bayyinatun min rabbikum
فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat keruksakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Sikap jujur pedagang dapat dicontohkan seperti dengan menjelaskan cacat barang dagangannya, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Muslim itu adalah saudara Muslim. Tidak boleh seorang Muslim apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat kecuali diterangkannya. Lawan sifat jujur adalah menipu atau curang, seperti mengurangi takaran, timbangan, kualitas, kuantitas, atau menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Hadis lain meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah SAW sebagai berikut, katakanlah kepada si penjual, jangan menipu. Maka sejak itu apabila dia melakukan jual beli selalu diingatkan jangan menipu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sikap yang keempat, sikap penjual dan pembeli ada khiyar. Khiyar artinya boleh memilih satu di antara dua, yaitu meneruskan kesepakatan akad jual beli atau mengurungkannya atau menarik kembali atau tidak jadi melakukan transaksi jual beli. Ada 3 macam khiyar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, khiyar majelis. Adalah si pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya selama keduanya masih tetap di tempat jual beli. Khiyar majelis ini berlaku pada semua macam jual beli. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu suatu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan 1 atau 2 hari. Setelah hari yang ditentukan tiba, maka jual beli harus ditegaskan untuk dilanjutkan atau diurungkan. Maka khiyar syarat selambat-lambatnya 3 hari. Terkemudian yang ketiga, khiyar aib atau cacat, adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya. Kecacatan itu sudah ada sebelumnya, namun tidak diketahui oleh si penjual maupun si pembeli. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, jika 2 orang laki-laki mengadakan jual beli, maka masing-masing boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul. Atau salah satu melakukan khiyar, kemudian mereka sepakat dengan khiyar tersebut, maka jual beli yang demikian itu sah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Terkemudian rukun jual beli yang kedua adalah alat tukar dan benda yang dibeli. Syaratnya suci, barang najis tidak sah dijual belikan. Madhab Hanafi memperbolehkan menjual kotoran atau tinja atau sampah untuk keperluan perkebunan.
Demikian pula barang najis boleh diperjualbelikan asal untuk dimanfaatkan bukan untuk dimakan. Hal ini berdasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah. Kemudian beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak mengambil kulitnya? Kemudian kalian samak dan dapat kalian manfaatkan." Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kambing itu sudah mati dan menjadi bangkai." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya yang diharamkan hanya memakannya." Kemudian syarat yang kedua dari barang itu adalah ada manfaatnya. Yang ketiga, keadaan barang itu dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Yang keempat, keadaan barang itu milik si penjual atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasakannya. Yang kelima, barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli tentang zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya. Kemudian, rukun jual beli yang ketiga adalah lafaz ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan. Misalnya, saya menjual mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual. Misalnya, saya membeli mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Sebelum akad terjadi, biasanya telah terjadi proses tawar-menawar terlebih dahulu. Pernyataan ijab qabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus. Yang diperlukan ijab qabul adalah saling rela atau ridho yang direalisasikan dalam bentuk kata-kata. Contohnya, aku jual, aku berikan, aku beli, aku ambil, dan aku terima. Ijab qabul jual beli juga sah dilakukan dalam bentuk tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan transaksi itu diwakilkan. Di zaman modern saat ini, jual beli dilakukan dengan cara memesan lewat telepon. Jual beli seperti itu sah saja apabila si pemesan sudah tahu pasti kualitas barang pesanannya dan mempunyai keyakinan tidak ada unsur penipuan. Macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli kontan. Artinya, serah terima barang dan dibayar dengan uang kontan. Yang kedua, jual beli dengan tukar-menukar barang. Misalnya, hasil tambang ditukar dengan bahan jadi. Yang ketiga, jual beli sistem tempo. Artinya, begitu harga telah disepakati dan barang telah dikirim, baru pembayaran dilakukan, atau beberapa hari setelah barang diterima, baru diadakan pembayaran. Jual beli yang dilarang agama. Yang pertama, membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Yang kedua, membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum sangat membutuhkan barang tersebut. Yang ketiga, menjual suatu barang untuk menjadi alat maksiat. Yang keempat, jual beli yang dapat menimbulkan kericuhan baik dari pihak pembeli dan penjualnya, seperti barang yang jelek ditutupi dengan barang yang baik. Dan yang kelima, membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam keadaan khiyar.
itulah jual beli yang terlarang. Lalu manfaat jual beli yang pertama, agar manusia saling tolong-menolong antara satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, manusia dituntut untuk selalu berhubungan dengan yang lain karena tak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang ketiga, untuk memperluas hubungan antar desa, kota, bahkan antar negara, sehingga dapat diperoleh pemerataan ekonomi. Dan yang keempat, untuk menumbuhkan kreativitas manusia agar dapat menghasilkan dan memproduksi barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan manusia. Lalu kita akan membahas tentang masalah riba. Tentu riba ini harus kita ketahui dan kita hindari. Bagaimana menghindari riba ini? Pertama harus memahami apa itu riba. Arti riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Menurut istilah fikih, riba ialah tambahan pembayaran yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi tanpa ada ganti rugi atau imbalan. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba. Namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Misalnya, si A meminjamkan uang Rp100.000 pada si B. Saat pengembalian, si B harus membayar Rp120.000, maka Rp20.000 itu adalah ziyadah tambahan riba. Lalu apa hukum riba? Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 276. Yang kedua, larangan menggunakan hasil riba. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Yang ketiga, riba sebagai harta yang tak ada berkahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah." Yang artinya, dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Surat Ar-Rum ayat 39. Yang keempat, sanksi riba
meliputi semua pihak yang terlibat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rawahul Muslim. Yang artinya Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilkannya, yang menulisnya, dan kedua saksinya, dan Rasul berkata, mereka semua berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, larangan Allah Subhanahu wa taala tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Janganlah memakan riba walaupun sedikit, apalagi banyak. Lalu macam-macam riba itu apa saja? Yang pertama riba fadli, yaitu tukar-menukar dua barang sejenis tetapi tidak sama ukurannya. Misalnya 1 gram emas ditukar dengan 1,5 gram emas, 1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil. Kemudian yang kedua riba qardi, yaitu meminjamkan barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjamkan. Misalnya utang Rp25.000, saat mengembalikan harus ditambah 10% menjadi Rp27.500. Yang ketiga riba nasi'a, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp100.000 kepada si B dengan perjanjian waktu 1 bulan. Setelah jatuh tempo si B belum dapat mengembalikan, maka si B harus mengembalikan sebesar Rp125.000. Terkemudian yang keempat riba iad, yaitu riba dengan sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya seorang pembeli 1 kuntal beras, setelah dibayar si penjual langsung pergi sedang berasnya belum ditimbang. Apakah pas atau kurang? Atau membeli singkong yang masih di dalam tanah? Atau membeli buah-buahan yang masih bunga pada tumbuhannya? Maka ribayat ini adalah jual beli yang belum sempat ijab dan qabul secara benar. Terkemudian sebab-sebab diharamkannya riba. Yang pertama, dapat menimbulkan eksploitasi atau pemerasan oleh pemegang modal besar atau orang kaya kepada orang yang terdesak ekonominya. Yang kedua, dapat menciptakan dan memperpanjang jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, dapat menimbulkan sikap rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya. Dan yang keempat, dapat memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong menolong. Itulah pembahasan mengenai jual beli dan riba. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.